Siap, kamera siap, roll on. Assalamualaikum, salam ngeliat bola bareng Bung GX Channel. Oke, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kalian semua teman-teman dimanapun Anda berada, pencinta sepak bola tanah air. Oke, di hari Rabu ini, hari yang cerah dan semoga menjadi hari yang baik dan juga tentunya memberikan rezeki yang berlimpah pada kita semua, amin. Kali ini saya mau membahas masalah rapor bagi para pemain timnas abroad ya, yang bermain di luar negeri. Tentunya ada beberapa pemain timnas kita yang bermain di luar negeri, dari sekitar 26 atau 23 pemain yang dipanggil oleh Sintayong di dalam mengikuti memperkuat skuad tim nasional Indonesia. Di antaranya 14 itu bermain abroad ya, masuk Asnawi Mangku Alam Bahar dan juga Arahan Pratama yang telah kita ulas kemarin ya. Lalu juga yang terbaru ada Miss Hilger dan juga Eliano Renders yang telah menjalani sumpah menjadi WNI, dan prosesnya untuk perpindahan organisasi induk sepak bola dari KNVB ke PSSI juga sudah diproses ya, dan mudah-mudahan pada saat menghadapi Bahrain dan juga Cina mereka bisa ikut serta, karena keduanya memang sangat dibutuhkan ya, sangat penting bagi skuad Garuda untuk memperkuat lini pertahanan dan juga tentunya lini depan ya. Nah, lini pertahanan ini dengan masuknya Miss Hilger tentu akan lebih kokoh dan lebih kuat ya. Kita ketahui memang kiprahnya atau kinerjanya ini sudah terbukti ketika Twente berhadapan dengan Manchester United di Old Trafford ya, di kandang MU. Nah, ini berhasil menahan imbang dengan skor 1-1, dan rating dia sebagai pemain belakang ini juga cukup fantastis, cukup luar biasa, sehingga banyak diapresiasi oleh media dan juga oleh pengamat sepak bola di sana ya, di Eropa. Nah, Eliano Renders juga tidak kalah penting dan tidak kalah vital. Dia juga di timnya dari 7 laga dia sudah memainkan 5 laga, dan memang menjadi salah satu pemain yang sudah reguler juga bermain di Zwolle ya. Di klubnya Zwolle saat ini berada di posisi ke-12, sedangkan Twente berada di posisi ke-4 klasemen Eredivisie atau liga utamanya Belanda. Nah, laga terakhir Eliano kemarin melawan Almere City ya, timnya Tom Haye, tetapi sayangnya dia tidak main ya. Nah, selain dari Eliano dan juga Miss Hilger ya, kita langsung juga ya sekalian ke Tom Haye, yaitu timnya Almere City. Nah, Tom Haye ini di Almere City ya saat ini posisinya masih di 17 peringkat klasemen ya, masih berada di dasar dari 18 tim ya, dia berada di peringkat 17. Ini zona degradasi ya Almere City. Ya memang kurang begitu prima juga penampilan dari Tom Haye di Almere City, atau memang juga ya timnya ini memang ya bukan tim yang kuat lah di Eredivisie ya, sehingga Tom Haye seringkali menggendong timnya ya. Memang bekerja keras untuk mengangkat moral dan juga mengangkat level dari Almere City. Terakhir dia ditahan imbang oleh Zwolle, klubnya Eliano, dengan skor 1-1 ya, dan juga kalah 1-0 ya. Dan sebelumnya dia dikalahkan oleh timnya Miss Hilger Twente, yaitu dengan skor 5-0. Nah, ini sangat tragis ya, sangat ya, intinya masih butuh berjuang lagi Tom Haye di Almere City, yang mudah-mudahan bisa mengangkat derajat dan martabat Almere City ya dengan hadirnya Tom Haye di sini ya. Dari 7 laga Tom Haye sudah mengantongi 3 laga di Almere ya, karena memang dia datang terlambat ya, artinya tidak sejak awal, dan dia baru memasuki Almere City ya setelah FIFA Matchday kemarin. Oke, kita beranjak ke Marcelino, lalu ada Rafael Struijk dan juga Justin Hubner, Nathan.
Nah, Marcelino ini masih di Oxford, ini belum mendapatkan menit bermain atau belum masuk ke dalam skuad intinya Oxford ya. Ya memang sangat ketat persaingan di sana. Jadi media lokal atau media Inggris dari sendiri menyoroti ya, nah, bagaimana penampilan dari masuknya Marcelino ke Oxford ini ya. Dia menulis sebagai pemain titipan. Ada juga beberapa media Vietnam yang mengatakan dia hanya sebagai pemain titipan ya. Jadi ya hanya sebatas memanfaatkan kepemilikan dari Pak Erick Thohir. Tetapi Pak Erick Thohir sendiri menjelaskan ya, dia sudah mengatakan bahwa tidak ada jalur istimewa atau tidak ada karpet merah buat Marcelino. Artinya semua ya berjalan sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan performanya. Jadi selama ini ya, kalau memang dia bagus ya bagus, dia akan bermain. Kalau memang tidak bagus ya pelatih pun tidak memainkan dia ya. Ya sejauh ini kan memang tidak ada Marcelino belum dimainkan ya, karena memang tidak ada karpet merah ya yang diberikan oleh Marcelino kepada dari owner ya di dalam Oxford ini. Jadi ya sesuai dengan performa aja. Kalau dia mampu bersaing ya dia akan mendapatkan menit ya. Itu seperti itu. Dan juga Rafael Strike itu baru memulai latihan bersama dengan Brisbane Roar. Ya, dia baru saja datang ke Australia dan mengikuti sesi latihan. Pertama kali dia mengikuti latihan di sana ya, di Brisbane Roar, karena memang Liga Australia itu baru akan mulai sekitar tanggal 19 Oktober ya. Jadi dia pertama kali akan melawan tim Auckland. Nah, itu laga pertamanya di Liga Australia, dan apakah nanti dia akan tampil atau tidak ya kita tidak tahu ya, tunggu saja. Mudah-mudahan dia bisa tampil ya, bisa memberikan performanya di sana dan mendapatkan menit bermain tentunya yang prima, yang cukup ya. Oke, kita beralih ke Nathan Choi. Dan Nathan Choi On memang sejauh ini Swansea City belum mendapatkan kepercayaan maksimal ya dari sang pelatih. Jadi tercatat dia hanya baru 1 kali penampilan di ajang liga utamanya ya Swansea. Ini kasta kedua Liga Inggris, divisi Championship, tapi dia hanya tercatat di situ baru 1 kali penampilan ya. Dan ya sejauh ini belum ada catatan lain yang menggembirakan ya. Intinya terus saja berjuang, akan semoga bisa mendapatkan kepercayaan lebih dan tingkatkan terus performanya ya tentu, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dan menit bermain yang cukup ya. Lalu begitu juga dengan Justin Hubner. Justin Hubner ini di Wolverhampton Junior. Jadi ya masih catatannya dia masih hanya 1 kali ikut serta dalam laga Wolverhampton, dan itu pun ya belum maksimal juga ya, dan belum ada catatan yang baik dari Justin Hubner. Ya kita tunggu saja Justin Hubner, Nathan Choi bisa memberikan yang terbaik di Liga Inggris dan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih ya dari yang sebelumnya, sehingga bisa menunjukkan kinerja dan performance yang terbaik. Lalu kita bergeser ke Kelvin Verdong ya di Nijmegen. Nah, Kelvin Verdong ini dia sudah reguler ya bermain di Nijk ya, dan memang tampil full. Terakhir dia tampil full ya 90 menit dan berhasil mencetak gol, malah dia dari set piece tendangan bebas ya. Ini luar biasa, golnya cantik dan indah ya, mempesona ya, luar biasa. Dan dia memang tampil 90 menit, tampil full dan selalu bermain full ya dia. Saat ini Nijmegen itu berada di posisi ke 12 ya, 12 klasemen ya, 1 tingkat di atas Zwolle. Nah,
Miss Hilger di Twente, lalu Kelvin Verdong di Nijmegen, lalu ada Tom Haye di Almer City, lalu juga ada Eliano di Zwolle. Nah sekarang kita bergeser ke Liga Italia ya. Di situ ada Jai Izes, luar biasa. Jai Izes ya sejauh ini penampilannya cukup luar biasa, cukup baik. Setelah dari FIFA Matchday kemarin memang dia mendapatkan hasil yang kurang baik, yaitu dibantai oleh Inter ya, dengan skor telak 4-0. Lalu setelah itu dia berhasil menang melawan Genoa ya 2-0. Walaupun laga terakhir dia di comeback oleh AS Roma dengan skor 2-1. Tetapi secara pribadi penampilan dari Jai Jesus ini luar biasa. Sudah memberikan penampilan dan kredit yang terbaik lah untuk Venezia ya. Walaupun hasil secara tim belum maksimal, tapi kita doakan saja ya, mudah-mudahan Venezia sejauh ini dari dia masih dari berada di posisi bawah ya, berada di posisi kurang sekitar 17 lah dari 20 tim ya. Jadi berada di posisi peringkat ke-17 dari 20 tim ya, masih berada di zona merah ya. Ya mudah-mudahan bisa menaikkan level lagi, bisa menaikkan peringkat lagi Venezia sehingga mampu bertahan ya, paling nggak bertahan dulu lah di Serie A gitu, jangan sampai degradasi lagi gitu ya. Begitu juga dengan Como ya, Como sudah naik dia ke papan tengah dia, posisi kalau nggak salah 8 atau 9 ya. Karena terakhir dia menang ya, 2 kali menang dia beruntun, luar biasa. Oke, dari Liga Italia kita bergeser lagi ke Liga Belgia. Di situ ada Saint Patinama dan juga Ragnar Oratmangun, lalu ada Sandy Walsh. Nah, Saint Patinama sudah reguler dia bermain di KAS Eupen ya, yang memang kasta kedua ya dari Liga Belgia, dan tetapi dia kan sebelumnya berada di Liga Utama ya. Nah, sekarang ini musim ini dia berada di kasta kedua, tetapi peringkat yang saat ini berada KAS Eupen itu berada di papan tengah ya. Ini sayang sekali ya, berada di papan tengah sekitar 8 atau 9 ya peringkatnya ya. Walaupun demikian secara pribadi Saint Patinama ini sudah maksimal ya, artinya secara menit bermain dia pasti sudah reguler dan sudah banyak lah intinya ya, maksimal gitu, menjadi pilihan utama juga dari pelatih. Nah lalu Sandy Walsh memang di Mechelen itu sudah bermain sangat baik, sangat bagus ya. Jadi memang Mechelen ini masih di papan tengah klasemen, jadi belum naik ke papan atas ya, masih di papan tengah klasemen, sama dengan klubnya Ragnar Oratmangun itu Denders ya. Ini beda satu peringkat aja, beda satu peringkat. Nah Sandy Walsh ini sudah reguler ya, bermain reguler biasa normal, jadi nggak ada hambatan apa-apa. Maksudnya catatannya sudah baik. Dari total laga yang sudah dimainkan ini dia sudah bermain 6 laga ya. Lalu juga nah yang menarik ini Ragnar Oratmangun ini baru mulai debutnya, yaitu dari FC Denders. Dari total 6 laga yang dimainkan oleh Denders, dia sudah memulai debutnya di pertandingan yang kemarin, yang kelima ya, dan itu sangat luar biasa juga walaupun hasilnya masih kalah ya secara tim. Tetapi secara rating dia yaitu cukup bagus lah ya, dan sampai dan di laga terakhir dia bertemu dengan perwakilan dari PSSI Arya Sinulinga yang kebetulan bisa berkesempatan untuk menyaksikan laganya Ragnar Oratmangun ya. Jadi ini sangat menarik juga. Jadi 2 kali pertandingan sudah dikantongi oleh Ragnar Oratmangun di Denders, dan mudah-mudahan ya bisa meningkatkan ranking Denders ya, yang saat ini masih berada di papan tengah sekitar 9 ya, posisi ke-9. Nah oke,
Itu saja mungkin yang bisa. Oh ya, kelupaan ya. Dari MLS ini ada Martin Paes. Nah, Martin Paes ini sangat biasa. Kita sudah tidak ragukan lagi kalau Martin Paes, karena memang dia sudah menjadi andalan, bahkan dijuluki sebagai Garuda Wall ya. Garuda Wall karena menjadi benteng kokoh di FC Dallas ya, pertahanan FC Dallas. Martin Paes ini ya udah memang nggak bisa diragukan lagi di FC Dallas, juga menjadi pemain andalan, jadi sangat vital perannya, dan beberapa kali save-nya ini menyelamatkan FC Dallas dari kekalahan, walaupun di laga terakhir dia kalah ya dari Detroit ya, tetapi secara keseluruhan dia penampilannya cukup luar biasa, cukup bagus, bahkan mendapatkan apresiasi juga dari para fansnya di Dallas ya. Oke, sampai di sini ada tambahan atau ada pendapat lain dari teman-teman, silakan di kolom komentar ya. Oke, salam.